Konten balik lagi di konten gua, tapi kali ini gua nggak ngebahas rambut ya, lagi nggak bahas sepeda, tapi gua lagi bahas tentang sepatu Vans ini, 3 sepatu Vans ini. Kenapa gue bikin konten kayak gini? Gue rasa banyak banget, ini juga termasuk kayak gue juga dari dulu, kira-kira bingung kalau mau beli Vans itu kira-kira yang model apa, yang nyaman, yang model kayak gimana. Terus yang pokoknya yang bingung mau menentukan gitu loh. Akhirnya karena kebetulan habis nyuci sepatu 3 ini, biar enak bikin videonya bersih kan. Nah, makanya gue tali sepatunya juga nggak gue pasang, habis gue bersih belum gue pasang ya. Jadi gue akan bikin video ini untuk ditaruh di YouTube biar supaya mudah-mudahan ada yang nyari informasi dan kebantu dari informasi yang gue kasih ini. Nah, sekarang gue mau ngebahas 3 sepatu Vans ini ya teman-teman. Pertama ada Authentic. Ini Authentic yang Anaheim. Gua ambil ininya, sepatunya. Nah, ini aduh ngeblur. Nah, bentar. Ini yang Anaheim Authentic, size-nya 44 5 tuh. Nah, terus ada dari yang Skate Pro, lupa namanya apa lagi nih, tergulit kardusnya dulu. Ini bener Skate Pro, gue lupa. Nah, ini term ngeblur. Nah, skateboarding ini yang old school. Terus ada slip on juga, ini nggak usah lihat, sama kayak ini yang Anaheim juga. Bentar, ngeblur lagi kamera, bentar nggak fokus. Nah, yang ini ukurannya sama 44,5, tiga ini sama ukurannya, dan yang ini Anaheim juga. Nah, dari 3 sepatu ini ya kan, kira-kira gini kan sepatu udah gue pakai yang ini kayak 3 tahun, 2 atau 3 tahun gitu. Ini 1 tahun, 2 ini kayaknya 1 tahun, kalau ini ya dua ini kurang lebih 1 tahun lah. Terus dari 3 sepatu ini yang nyaman yang mana gitu kan? Kalau bicara yang nyaman, pasti sih antara ini dan ini gitu loh. Kenapa? Karena ini lagi-lagi ini pendapat pribadi gue ya teman-teman. Mungkin tingkat kenyamanan dan selera orang berbeda-beda. Tapi ini untuk gue rasa nyaman sih di 2 ini. Tapi ini lebih nyaman. Karena kenapa? Kenapa nggak yang ini nggak termasuk nyaman? Karena yang ininya kan ada apa sih namanya? Aduh ngeblur. Jadi di bagian sini tuh kan ada lebih soft gitu ya, empuk. Ada bahan yang empuknya kan. Terus dia makainya juga nggak ribet ya, namanya gue slip on kan. Nah, dia terutama di bagian sininya nih empuk, jadi kaki lebih nyaman aja gitu ya kan. Nah, udah sih kalau itu di situ. Nah, kalau misalnya yang apa namanya, ini juga lebih ringan dibanding ini. Kalau gue rasa sih ini lebih ringan. Terus ini kenapa juga nyaman, karena sama ini ada empuk-empuknya nih. Nah, bagian sininya. Terus di bagian dalamnya ini tuh bisa dilepas, beda sama yang slip on. Nah, tuh ini lebih empuk bawahnya, alas bawahnya apa namanya tuh. Nah, terus juga bahannya ini lebih, tapi emang ini terlalu berat sih ya, masih ya lumayan berat tapi nggak terlalu berat-berat banget. Terus bahannya juga agak lebih enak, cuman emang karena ini bawahnya lebih tebal, dengan ukuran yang sama kayak gini akan lebih ketat memang. Tapi juga sering-sering dipakai nanti juga akan longgar, kan nyesuaiin kaki lah. Nah, terus kenapa yang ini nggak masuk yang nyaman, tapi sebenarnya enak juga, tapi kalau dibandingin sama yang ini, nyamanan ini slip on. Kenapa ini nggak nyaman? Sebenarnya bukan nggak nyaman, tapi karena ininya kan tipis, jadi bagian kaki yang di sininya nih rasanya ya agak kurang aja. Tapi kalau keren, ini keren banget, lucu sepatunya karena ceper kan, ceper, terus juga hitam putih.
Itu. Nah kalau yang nyaman ya, nah kalau bahas mana yang kuat, jelas ini yang paling kuat. Nah perbedaannya kan di sini dia. Nah kalau kita bandingin sama yang lain ya, nah teman-teman lihat bagian ininya nih ya, dia tuh kayak full tuh. Kalau kita bandingin 3 gini, beda kan? Nah ini ada tulisannya enggak sih? Nah nih, Duracap gue juga ada tulisan Duracapnya, aduh ngeblur anjir. Pokoknya sih ada tulisan Duracap nih. Nah tuh kan, artinya gue udah lupa, nggak ingat artinya apa, tapi yang jelas kayak perbedaannya di sini nih. Nah yang ini itu sama yang ini, kalau sering karena dipakai kalau injakan kaki nekuk gini ya, tuh ngeblur kan dipakai tuh kaki sering nekuk, sering banget di fans tuh di sininya mangap nih. Ini juga ya, udah mangap, tapi gue punya cara untuk mengurangi supaya nggak terlalu mangap lah. Kayak contohnya kalau udah kelihatan menganga gitu, gue udah punya pin lem ya, diisi lem biar supaya nggak terlalu mangap gitu kan. Nah jadi gue kasih lem. Terus kalau dari nyaman ini yang kuatnya ya, ini tuh gue rasa ya bahannya tuh tipis banget loh yang gitu, dibanding yang dua, yang ini sama yang ini tipis banget. Apa emang juga memang kayak gitu ya modelnya? Ini lagi-lagi pendapat jujur soal gue ya, itu juga bukan ahli, ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi. Masih nggak kelihatan. Nah teman-teman lihat tuh, bahan dalam tuh udah kelihatan bolong bagian di dalam sininya, dalam sini nih, karena gesekan sama kaki kan. Nah tuh, nah kan tuh yang hitam tuh, nah itu tuh di bagian situ, biasanya dalam sini nih, dalam sini itu juga sama. Makanya yang bilang paling kuat yang ini, karena emang kayaknya fungsinya emang untuk bener-bener main skateboard kayaknya kan, aktivitas berat, mungkin skateboard, BMX, pixie juga, atau mungkin olahraga ekstrim lainnya yang model-model kayak gitu. Makanya kayaknya diciptain untuk lebih kuat daya tahannya. Nah dari 3 ini gue udah cerita tentang pengalaman pemakaian gue, tapi gue sering pakai mana, gue tiga-tiganya sering gue pakai ya. Misal contoh, kalau gue bergiliran sih, contoh ini kan bisa gue pakai nih, gue pakai semua kotor, cuci. Nah nanti gue kan pakai yang ini nggak gue pakai. Ini gue pakai mau kotor dulu, nanti ini gue cuci gantian, mungkin ini atau ini. Jadi kedepannya gue akan makainya reload gitu aja. Kotor yang satu cuci pakai ya tuh keluar gitu. Jadi biar nggak capek, soalnya capek banget sih nyuci sendiri gue soalnya. Karena supaya hemat juga, karena nyuci di tempat cuci sepatu kan lumayan ya. Jadi gue juga punya peralatan nyucinya sendiri, kayak sikatnya, sabunnya gitu-gitulah pokoknya. Sambil seru juga sih ngerawat barang-barang yang kita pengen beli hasil dari jerih payah kita, terus kita rawat sendiri, kita cuci sendiri, terus seneng ya, itu lumayan bikin hati seneng juga gitu. Nah terus buat teman-teman yang lagi nyari sepatu Vans terus bingung mau nentuin yang mana ya, teman-teman balik lagi ke selera teman-teman. Terus kalau untuk beli sepatu Vans pertama kan sih teman-teman nyari yang nyaman lah, nyari yang keren atau kayak gitu-gitu, nyari yang ringan. Mungkin ada juga yang ringan, yang Conficast kalau nggak salah, itu gue belum punya. Itu juga next gue pengen punya yang itu karena pengen rasain, katanya sih ringan empuk kayak gitu gitulah pokoknya. Nah gitu teman-teman, mudah-mudahan video-video ini bisa jadi informasi buat teman-teman untuk nentuin sepatu Vans yang teman-teman akan beli. Dan pastiin teman-teman beli yang original di toko terpercaya, di dealer resmi Vans. Teman-teman bisa beli buka di Instagram, kalau mau online buka Instagram resminya Vans Indonesia, nanti di situ ada dealer, kerja sama dealernya tuh, nanti ada dibuka aja Instagramnya lagi, nanti ada link-linknya, buka nanti di mana onlinenya, atau enggak beli langsung di Vans Store resminya, ada di mall-mall gede kayaknya,
kayak semua Recon kayak gitu-gitulah. Nah 3 sepatu ini gue beli semuanya dari Navia. Ntar ngeblur nih. Nah, aduh ngeblur. Kelihatan kan Navia Retail Indonesia. Karena gue nggak mau ribet, gue mau yang jamin ori, pasti terjamin ya. Gue jadi di situ belinya. Paling gitu aja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang suka dengan cerita pengalaman gue tentang apapun itu, tentang konten ini. Jangan lupa subscribe channel ini, terus di like juga videonya, karena nanti gue akan share atau bikin video-video lain tentang aktivitas seputar apapun. Mantap.